Halo, kita akan masuk ke sesi yang terakhir dari pertemuan 7, yaitu sesi 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal. Oke, apa hal itu? Kita simak sesi berikutnya. Pada sesi ini, kita akan membahas struktur yang terakhir, yaitu holacracy team structure, dan yang kedua adalah kita akan bahas kapan sih kita akan menggunakan dan kita lebih baik menggunakan yang mana, kita akan bahas di application of structure design. Yang kita akan bahas pertama adalah holacracy team structure. Oke, holacracy team structure ini merupakan kalau dilihat dari kontinumnya ini yang lebih menekankan pada horizontal information sharing dibandingkan vertical communication sharing. Artinya terbayang bahwa orang-orang yang ada di dalamnya ini lebih flow information-nya lebih bebas dalam melakukan pertukaran informasi dan sebagainya. Oleh karenanya ini disebut dengan desain yang lebih mengemukakan atau lebih menekankan pada self management. Nah, di sini memang lebih menekankan atau adanya perubahan bahwa organisasi ini memang dibentuk oleh human yang ada di dalamnya dan kita melihat di sini bahwa setiap employee yang ada di dalam organisasi ini punya empowerment untuk melakukan decision dan juga bisa terlihat di sini sebagai organisasi yang lebih flat atau lebih flat itu jadi lebih banyak setara gitu ya. Terus kemudian juga ada pembagian decision making dan juga mengeliminasi adanya uh, tadi birokrasi yang terlalu panjang. Dan ini lebih menekankan bahwa orang-orang yang di bawah ini bisa melakukan mengambil keputusan sendiri. Berbeda dengan yang lain, di holacracy team structure ini tidak ada manajer yang harus melakukan fungsi-fungsi tertentu. Di sini seluruh anggota organisasi ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan atau merencanakan pekerjaannya, kemudian berkoordinasi atau melakukan aksi dengan anggota yang lain, kemudian juga mereka juga mengembangkan bagaimana mereka harus berhubungan satu sama lain di dalam organisasi, terus kemudian menemukan atau mencari sebenarnya apa resource yang dibutuhkan, dan juga langsung mengambil corrective action apabila dibutuhkan oleh anggota yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat dari karakteristik dari holacracy team structure. Yang pertama, ini bentuknya adalah tim, yaitu circle. Di sini semua orang ini memiliki kedudukan yang sama. Jadi di sini bukan ada individual, bukan berdasarkan task, departemen, dan ada unit. Di sini tidak ada kayak semacam perbedaan-perbedaan departemen, unit, tidak ada pemisahan seperti itu. Jadi setiap orang ini ada di dalam, intinya mereka ada di dalam tim dan mereka bisa berubah timnya setiap saat. Kemudian di sini yang namanya peran individu ini secara kolektif ini ditentukan dan ditentukan atau didefinisikan ketika mereka ada di dalam sebuah tim. Jadi di dalam tim ini mereka akan menentukan, oke, saya kerjanya ini, kamu kerjanya itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini tim ini terlibat, dibentuk dan juga ini bisa berakhir sesuai dengan kondisi atau perubahan yang ada. Jadi bila ada misalnya ada kebutuhan baru, ada problem baru, ada opportunity baru, maka mereka akan membentuk sebuah tim. Kemudian tim ini melakukan desain dan juga mengelola mereka sendiri di sini. Jadi masing-masing anggota tim di sini bekerja dalam satu struktur, kemudian mereka juga bisa berkoordinasi dengan grup yang lain atau tim yang lain di dalam circle yang lain, dan apabila dibutuhkan maka mereka akan ada di dua tempat sekaligus. Misalnya mereka bekerja di satu tim dengan tim yang lainnya. Nah, yang kelima di sini yang namanya
yang namanya uh, manajer di sini tidak ada sebutan manajer karena semua orang di sini harus tadi melakukan tanggung jawab sebagai leader. Nah, ini bisa berubah setiap saat. Jadi kalau ada kebutuhan baru, timnya berubah, atau ada peran baru, maka bisa saja leadernya jadi berubah. Jadi setiap saat, setiap orang bisa menjadi leader. Ini kalau kita lihat contohnya, jadi beda seperti yang kita bayangkan. Jadi ini ada circle-circle. Jadi ini handshaking apabila dibutuhkan dan setuju anggota timnya, maka dia bisa tergabung di dalam tim yang lain, di struktur besar yang lain. Jadi ini kayak ini ada circle kecil, kemudian dia bisa bergabung dengan circle yang lebih besar. Ini yang dinamakan dengan holacracy team structure. Ada seperti struktur yang lainnya, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari holacracy team structure. Yang pertama, kelebihannya adalah ini memang kalau misalnya disebut gimana membentuk tim dan teamwork dan collaboration, maka ini memang yang paling pas. Jadi bentuk ini sangat mempromot dari kinerja teamwork dan kolaborasi. Terus kemudian yang kedua, ini juga bisa lebih cepat, apalagi dengan tadi metode handshaking. Jadi setiap orang ini bisa bekerja sesuai dengan kondisinya dan juga sesuai dengan tadi bila dibutuhkan maka akan ditarik dan sebagainya dengan cepat, maka ini akan lebih cepat untuk merespon kebutuhan-kebutuhan dari customer atau ketika kita ingin membuat suatu inovasi. Yang ketiga di sini setiap karena tadi setiap orang memiliki responsibility dan bahkan bisa ditunjuk sebagai leader apabila dibutuhkan, maka ini akan membuat setiap orang ini akan memiliki apa sih sebenarnya tujuan organisasi, punya pandangan yang lebih dalam dan lebih besar tentang itu. Yang keempat, di sini decision ini mudah untuk lebih cepat untuk dilakukan karena tadi dan sesuai dengan tim yang ada. Yang kelima, di sini akan lebih jadi dengan adanya tim ini karena masing-masing punya kesempatan untuk tadi berkembang dan juga mengambil keputusan, maka uh, perkembangan employee di bidang ini akan lebih cepat. Jadi dengan tadi ya sharing responsibility, dengan belajar untuk mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab terhadap setiap outcome yang ada di dalam organisasi ini bisa mengimprove employee growth. Terus yang bila tadi kita sebutkan kelebihannya, maka kita akan lihat apa itu kelemahannya. Yang pertama, di sini akan memakan waktu ketika kita menentukan sebenarnya saya tugasnya apa sih? Apa sih tugas dari tim? Nah, ini perlu karena ini perlu dikomunikasikan sehingga tentu akan membuat waktu untuk menentukan itu juga jadi lebih lama. Yang kedua, di sini butuh yang namanya setiap orang dalam organisasi perlu tahu bahwa organisasi akan terus berkembang dan akan terus menghadapi perubahan. Maka filosofi dan budaya change berubah di dalam manajemen ini menjadi penting. Terus kemudian yang ketiga, karena tadi setiap orang di dalam organisasi itu bisa saja menjadi leader, maka traditional manager ini bisa menjadi tadi sedikit apa ya shock dengan kondisi ini. Jadi memang mereka butuh kelegoan, butuh kelegaan untuk memberikan power mereka atau otoritas mereka pada yang lebih muda atau yang baru atau siapapun. Yang keempat, memang setiap orang ini perlu memiliki social skill yang baik karena tadi setiap orang harus mampu berrelasi dengan orang lainnya. Terus yang kelima, ini bisa membatasi tadi yang fungsi dari specific function dari tadi masing-masing fungsi. Jadi dari setiap departemen, misalnya saya memiliki kemampuan tertentu di fungsi tertentu, maka ini karena kita tugasnya bisa jadi berbeda-beda, ini akan sedikit membatasi tentang hal tersebut. Berbeda dengan kita kalau bicara di functional, divisional, atau geographical, atau termasuk di matrix structure.
Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita bicara tentang holakrasi team structure. Yang pertama, ini biasanya dipakai di organisasi yang menekankan pada self management. Yang kedua, ini juga banyak digunakan, hmm, ini sudah banyak digunakan sekitar di 300 perusahaan, dan di sini orang-orang bekerja secara tim, tidak ada bos di dalamnya. Terus kemudian yang ketiga, di sini setiap circle team ini saling sharing apa yang menjadi tugas mereka, dan mereka juga memiliki otoritas sendiri untuk membuat keputusan apa yang ingin menjadi tujuan dan perlu dihasilkan oleh tim. Terus kemudian setiap individu perannya di sini sifatnya kolektif, dan ini ditentukan ketika mereka berada di dalam circle-nya, dan circle ini bisa saja berkembang, terbentuk, atau justru dihentikan sesuai dengan kondisi yang ada. Terus kemudian setiap orang ini bisa melakukan atau bisa menghasilkan berbagai macam atau bisa menjalani beberapa peran sekaligus, misalnya di dalam circle-circle atau tim-tim yang berbeda dalam satu masa. Nah, salah satu company yang berhasil dan menggunakan ini adalah Zapo. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana sih pengaplikasian dari masing-masing struktural design ini di dalam organisasi. Oke, ketika kita berbicara bagaimana kita mengaplikasikan struktur-struktur ini, model-model struktur ini ke dalam organisasi, maka pertama kita akan bicara bahwa umumnya perusahaan itu jarang yang menggunakan hanya satu struktur saja. Terutama apabila perusahaan ini menjadi semakin besar, di sini maka perusahaan itu biasanya akan memilih menggunakan beberapa, bahkan merubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya ketika kita bicara misalnya mix and match, misalnya tadinya awalnya misalnya perusahaan itu menggunakan functional, begitu menjadi besar, mereka akan merubah menjadi divisional, misalnya dengan berbagai macam produk yang dihasilkan. Nah, kadang-kadang untuk bisa lebih efisien, mereka tidak melakukan proses, misalnya setiap divisi itu memiliki fungsi yang berbeda. Ada beberapa fungsi yang tetap misalnya digunakan di pusat gitu ya, yang sama berlaku untuk semua divisi, tetapi beberapa fungsi itu tetap ada di divisi. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana mix and match. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan keselarasan struktur. Nah, ini akan dibahas berikutnya. Kemudian juga symptom of structural deficiency. Kita perlu tahu kapan sih kita tahu bahwa oh struktur ini nggak pas dengan organisasi kita. Kita akan bahas di slide berikutnya. Pada diagram ini kita bisa lihat bagaimana struktur alignment atau bagaimana kita menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan struktur. Yang pertama, kalau kita memang lebih menekankan pada kontrol efisiensi, stability, reliability, atau mekanistik, maka yang lebih sesuai itu adalah functional. Dan yang lebih mungkin kalau misalnya membutuhkan adanya koordinasi yang lebih intens, itu bisa menggunakan functional with cross-functional team atau integrators. Apabila membutuhkan yang lebih tinggi lagi koordinasinya dan learning, innovation, dan flexibility-nya, maka bisa menggunakan divisional structure. Ini kalau dilihat divisional structure ini masih dominan vertikal, tapi sudah ada horizontal information sharing-nya juga udah lumayan lebih besar. Nah, kalau metrik di sini kita lebih lihat bahwa koordinasi ini menjadi lebih penting dibandingkan atau akan lebih banyak digunakan dibandingkan misalnya dengan kontrol efisiensi, stability, dan reliability. Nah, kalau semakin ke kanan, ini bisa dilihat bahwa fokus organisasi adalah pada koordinasi, learning, innovation, dan flexibility. Maka memang kalau kita fokusnya adalah pada tadi learning, innovation, flexibility, coordination, maka semakin ke kanan itu akan semakin baik. Tapi kalau memang dominan pada kontrol efisiensi, stability, dan reliability, itu lebih cocok menggunakan semakin ke kiri. Nah, kapan kita tahu bahwa struktur kita mengalami defisiensi?
Yang pertama adalah ketika kita tahu tidak terjadinya kolaborasi antar unit. Maka ini bisa kita ketahui sebagai salah satu ciri bahwa atau salah satu gejala bahwa organisasi kita ini tidak efektif strukturnya. Oke, yang kedua ini decision making atau pengambilan keputusan ini banyak yang tertunda atau secara kualitas ini nggak bagus gitu ya, malah merugikan klien atau merugikan atau tidak menunjang pada organizational goal. Ini adalah defisiensi yang kedua. Yang ketiga, di sini organisasi tidak dapat merespon adanya perubahan di lingkungan atau membuat inovasi-inovasi baru terhadap perubahan lingkungan tersebut. Ini adalah salah satu ciri bahwa atau gejala bahwa struktur ini memang perlu diperbaharui. Yang keempat, di sini berkaitan dengan employee. Performansi pegawai itu menjadi menurun dan goals ini tidak dapat tercapai. Ini adalah salah satu bentuk atau kita bisa mengetahui bahwa ini ada something wrong nih dengan struktur organisasi yang ada. Oke. Dari hal tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, di banyak perusahaan, ini biasanya para petinggi atau top eksekutif ini melakukan berbagai macam pendekatan untuk membuat struktur dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mixing karakteristik dari struktur ini digunakan terutama untuk tadi supaya keuntungannya bisa diperoleh untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang ada di struktur tersebut. Kedua, hal yang perlu diingat, sebenarnya manajer di sini perlu melakukan usaha untuk mencari mana sih seperti apa sih untuk membalancing tadi kontrol melalui vertikal, sedangkan satu pihak harus melakukan koordinasi yaitu dengan horizontal. Nah, ini perlu dibalancing oleh manajer. Ini yang perlu diingat. Kemudian yang ketiga ada tanda atau ciri bahwa yang namanya structure ini nggak align, tidak selaras dengan kebutuhan organisasi, diantaranya dengan kurangnya koordinasi, kemudian keputusan yang diambil itu telat atau delay, terlambat, terus kemudian kurangnya inovasi dan juga semakin memburuknya performansi dari pegawai. Nah, terakhir, bahwa yang namanya organization chart ini bukan hanya menggambarkan adanya gambar-gambar atau kotak-kotak di dalam sebuah kertas. Tapi ini sebenarnya kita memberikan guideline atau panduan bagaimana membuat orang di dalam organisasi ini bisa tadi mencapai goal perusahaan dan bagaimana di sini manajemen ini tadi mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Jadi itulah guna dari organization chart. Oke, demikianlah akhir dari pertemuan 7. Untuk lebih jelasnya silahkan baca buku dari Organizational Theory dan Design dari Duff di chapter 3 Fundamental of Organization Structure. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, selamat siang semuanya.